seorang tercinta dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal alamin. Kami yang sakit hari ini dua ya Rafi dan Fadila. Kita doakan teman kita yang sakit supaya cepat sembuh. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum belajar, nah ibu ingin bertanya dulu. Nah, siapa yang tadi membereskan tempat tidurnya sendiri di rumah? Oh, udah pada bisa? Sendiri udah pada bisa? Pintar ya. Yang sudah pada bisa, ibu harapkan ditingkatkan lagi ya kerajinannya, kemandiriannya. Tapi ibu sudah mandiri ya, bagus membereskan tempat tidurnya sendiri. Yang belum bisa coba belajar ya untuk membereskan tempat tidurnya sendiri. Nah, sebelum belajar juga hari ini ibu ingin bertanya lagi, apa harapan kalian setelah belajar hari ini? Ingin apa? Ingin lebih pintar, apa lagi? Ya, ingin lebih mandiri, fokus lagi belajarnya pintar. Harapannya apa ya? Ya, ingin belajar lebih baik, ingin lebih fokus, ingin lebih mandiri. Bagus ya. Semoga harapan kalian bisa terwujud. Amin ya Rabbal alamin. Pintar ya. Nah, sebelum belajar ingin lebih semangat, ibu ingin menyanyikan lagu dulu ya. Satu Nusa Satu Bangsa. Cung yang udah tahu lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Nah, yuk. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Pasti jaya untuk selamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Iya, bagus ya. Sudah tahu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Biar ingin lebih semangat lagi, sebelum ke pelajaran, ibu ingin tepuk semangat dulu. Siapa yang mau tepuk semangat? Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Iya, harus semangat belajarnya ya, biar lebih cepat lagi bisanya, lebih pintar lagi. Nah, iya, sebelum mulai, coba dulu perhatikan ibu, biar lebih fokus, melatih konsentrasi. Coba duduknya udah tegak. Napasnya kita memakai apa? Itu. Tarik napas dalam-dalam. Coba 1, 2, 3. Pelan-pelan keluarin dari mulut. Coba ulangi lagi. Tarik napas dengan hidung. Keluarin perlahan melalui mulut. Nah, itu untuk melatih lagi fokus kalian ya. Nah, sebelum lagi belajar, ingin lebih kondusif, ingin lebih apalagi belajarnya maksimal, ibu ingin membuatkan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu peraturan yang kita buat bersama-sama. Coba apa yang menjadi kesepakatan hari ini sebelum ibu mulai pelajaran? Coba ya, ibu ingin bertanya, apa yang harus dilakukan ketika ibu guru sedang menjelaskan? Harus apa? Fokus. Harus menyimak. Harus boleh tidak ketika ibu menerangkan kalian jalan-jalan? Boleh. Boleh tidak ketika ibu guru sedang menjelaskan kalian ngobrol sambil ketawa? Nah, ini menjadi kesepakatan ya. Hari ini kesepakatannya yang harus dilakukan ketika ibu sedang menjelaskan kalian harus fokus, harus tertib. Yang kedua, kesepakatannya apa yang harus dilakukan ketika ada teman yang tampil ke depan mempresentasikan, membacakan hasil pekerjaannya, harus apa kita? Menghargai, harus fokus, menyimak
Terus kesepakatan yang ketiga, ketika kalian disuruh diskusi, apa yang harus kita lakukan? Benar-benar mengerjakan. Harus apa lagi ketika diskusi? Harus apa lagi? Kalau diskusi sama teman, kita ini sikapnya harus apa? Harus baik, saling menghargai. Udah ya? Udah dibuatkan kesepakatan, setuju? Iya, tadi yang pertama ketika ibu sedang menjelaskan tidak ada yang keluar bangku, harus fokus, harus menyimak. Ketika ada teman yang tampil ke depan mempresentasikan hasil belajarnya, kita harus menghargai, harus menyimak ya. Ketika diskusi harus berjalan dengan tertib. Nah, itu yang menjadi kesepakatan hari ini. Disetujui kesepakatannya? Bagi yang melanggar gimana ibu yang nggak nurut kesepakatannya? Akan dikenakan sanksi atau hukuman. Membaca surat Al-Qari'ah. Nanti membacanya nggak di sini, di kelas 4. Mau nggak? Iya. Makanya kesepakatannya harus kita sepakati, harus kita laksanakan. Mengerti anak-anak? Iya, lanjut ya. Kesepakatannya udah tadi kita buat. Nah, yang pertama, ibu ingin bertanya dulu. Anak-anak siapa yang senang ke rumah setelah pulang sekolah? Atau ante? Siapa yang senang ke rumah setelah pulang sekolah? Apa yang dilakukan di rumah itu? Di rumah suka beberes, bersih, merapikan. Bermain, bercanda. Suka ganti baju di rumah. Terus apa lagi yang sering dilakukan? Membaca. Suka apa lagi di rumah? Suka les ada di rumah, pinter. Suka apa lagi ya di rumah ya yang melakukan? Main. Suka olahraga di rumah. Iya, suka apa lagi anak? Sapu-sapu. Iya, bantu orang tua. Iya, pintar. Apalagi apa? Apa yang dilakukan kalau di rumah? Suka mengepel, pintar. Siapa lagi yang menjawab? Ya, apa Nara di rumah suka apa yang dilakukan? Belajar nulis di rumah pintar. Suka mengerjakan PR? Oh, mengepel. Iya, pintar. Bersih-bersih rumah, belajar baca. Siapa lagi? Membantu mama. Iya. Itu yang kalian sering dilakukan di rumah ya? Iya, pintar. Terus, ruangan apa saja yang ada di rumah teh? Ada apa lagi? Mandi. Ada apa lagi ya? Halaman. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ruang tamu ada lagi? Mesin cucinya ada di dapur. Ada di kamar mandi apa lagi? Ada gudang katanya. Ya. Ada ruangan apa lagi? Ruangannya sayang itu mah bendanya kalau ember. Ruangan kamar, ada dapur, ada kamar mandi, ada gudang katanya. Ruang tamu, banyak ruangannya di rumah. Iya. Tahu tidak fungsinya untuk apa ruangan itu? Contohnya siapa yang bisa menyebutkan ruangan dan fungsinya? Siapa? Dapur itu untuk apa ya? Pintar. Kalau kamar mandi untuk apa? Lebih pintar itu tahu ya fungsinya. Nah, jadi kita hari ini mau belajar tentang apa? Coba, siapa yang tahu? Tadi sudah menunjukkan nih. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar bagian ruangan rumah dan fungsinya. Tadi kan udah disebutin katanya itu di rumah itu ada kamar tidur, ada ruang tamu, ada dapur. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian rumah dan fungsinya. Siap? Iya. Pendidikan apa? Pelajaran apa? Pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila. Ya, pelajarannya. Nah, coba perhatikan di sini ibu punya gambar. Ya, boleh kita ngobrol ketika menerangkan ibu guru. Tadi kesepakatannya apa? Coba.
sini juga beda. Coba yang dilihat oleh kalian, gambar yang pertama ini rumahnya sederhana atau rumah mewah? Sederhana. Dilihat bangunannya nggak luas ya, sederhana, mungil, minimalis. Coba gambar yang kedua, rumahnya gimana? Sederhana mewah. Kenapa disebut rumah mewah? Yang gambar kedua? Iya ibu, mewah karena ada kolam renangnya. Ya, ada kolam renangnya? Ada, mewah ibu katanya. Yang pertama mah sederhana, nggak ada kolamnya. Kalau rumah kedua ada kolam renangnya, makanya disebut rumah mewah. Ya, di sini lihat halamannya juga luas, ada kolamnya. Coba yang ketiga, ini gambar rumahnya mewah nggak? Kalau ini mah ibu ada berapa? 2 tingkat. Kalau di sini 3. Berarti yang paling mewah mana? Gambar rumah yang ketiga. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ini namanya rumah bersusunnya ada 3 lantai. Ini yang pertama rumah sederhana, mungil. Yang kedua rumah mewah. Yang ketiga rumah paling mewah bersusun. Ini mah 3 lantai. Kira-kira apa yang dilakukan orang di dalam rumah ini? Ada lagi apa tadi? Lagi berenang, bersih-bersih. Yang lagi ada di rumah? Ada yang ngepel, ada yang apa? Ada makan. Di sini ada yang berolahraga. Banyak kegiatan yang dilakukan di dalam rumah. Ya, di sini ibu telah memperlihatkan rumah. Boleh kita ngobrol? Asa dan Rinanda apa kesepakatannya tadi? Boleh nggak ngobrol ketika ibu menjelaskan? Diingatkan lagi ya, jangan ngobrol ketika ibu menerangkan ya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa saja yang dilakukan dalam rumah ini? Contohnya tadi mengepel, pintar. Satu, memasak, pintar. Ada yang mandi, beri jempol, tukang sirah. Boleh jawabannya. Jakira, bisa. Siapa lagi yang bisa menjawab? Hah? Mengepel aja, pintar. Kasih jempol aja. Siapa lagi? Bisa menjawab. Beres-beres, piring, pintar. Mencuci baju, pintar untuk pintar. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian yang jawab. Sok, yang aktif ya kalau lagi belajar. Sok, yang berani tampil. Nah, itu anak pintar namanya ya. Nah, sekarang karena hari ini kita akan belajar bagian rumah dan fungsinya. Nah, gimana kalau ibu bertanya kalau ruangan satu dengan ruangan yang lainnya tidak terpisah bersatu, gimana yang kita rasakan? Kalau ruangannya menjadi apa? Menjadi sempit, nyaman tidak? Nah, kalau ruangannya menyatu, dapur dengan WC, nyaman tidak? Tidak nyaman ya. Nah, itu ya. Nah, kenapa harus terpisah dapur dengan kamar? Biar apa? Biar luas, biar kita lagi lebih apa? Lebih nyaman.
adalah bagian depan rumahku. Bagian depan ada halaman rumah. Di halaman satu ada pohon mangga yang indah. Aku suka bermain bersama teman-teman di sini. Di samping rumahku ada garasi tempat ayahku menyimpan kendaraan, mobil, motor, dan sepedaku. Yuk masuk ke dalam rumahku. Bagian depan rumahku terdapat ruang tamu. Fungsinya untuk menerima tamu. Ini adalah ruang keluarga, tempat keluargaku berkumpul dan mengobrol bersama. Ini adalah dapur. Dapur adalah tempat ibuku memasak dan menyimpan makanan. Masakan ibuku enak sekali loh. Selanjutnya ruang makan. Setiap pagi dan malam aku selalu berkumpul di sini untuk makan bersama dan berbagi cerita. Sekarang ini adalah kamar tidurku. Ibu selalu mengingatkanku untuk menjaga kebersihan tempat tidurku agar aku bisa beristirahat dan belajar dengan tenang. Dan yang terakhir adalah kamar mandi, tempat untuk membersihkan badan kita. Teman-teman, itu saja adalah bagian-bagian dalam rumahku. Mungkin ada yang sama dengan rumahnya. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan. Terima kasih kembali Vina. Wah, bagus sekali penjelasan kamu. Benar anak-anak, setiap rumah pasti memiliki bagian yang berbeda-beda. Itu tergantung dengan kebutuhan dan keinginan sebagai rumah. Dan untuk lebih memahami bagian rumah dan fungsinya, kita akan membuat karya bangunan rumah dengan skema di samping ya. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa kembali. Iya, sudah jelas belum? Sudah. Ya. Tadi videonya tentang bagian rumah. Yang pertama siapa yang bisa menyebutkan? Ada ruangan apa yang paling depan? Yang paling depan yang ada tanamannya. Halaman. Sebelum rumah ada halaman. Di pinggir halaman tadi ada apa? Garasi untuk apa? Menyimpan kendaraan mobil dan motor. Lalu mari kita masuk. Yang pertama ada ruangan apa? Yang ada apa? Ruang tamu. Apa fungsi ruang tamu untuk apa? Pintar. Fungsi ruang tamu yaitu untuk menerima tamu. Terus selain ruang tamu tadi ruangan apa lagi? Ruangan keluarga untuk apa? Zakira Romesa? Berkumpul keluarga. Selain ruang tamu, tadi ada ruang keluarga. Ruang keluarga fungsinya untuk berkumpul semua keluarga. Nonton TV bersama di ruang keluarga, mengobrol di ruang keluarga, tempat berkumpulnya keluarga. Terus ada apa lagi selain ruang keluarga? Tempat ini. Istirahat apa? Kamar tidur. Fungsinya berarti untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak di kamar tidur. Selain kamar tidur apa lagi? Iya, ada dapur. Untuk apa dapur? Iya, untuk apa memasak, ya, memasak masakan di dapur. Apa lagi? Memasak air, memasak makanan di dapur. Selain dapur apa lagi tadi? Apa lagi? Apa lagi? Iya, membersihkan badan kita. Ya, mau mandi, ramas, gosok gigi dilakukan di mana? Di kamar mandi. Selain itu apa lagi yang lewat ya? Ruang makan. Putri untuk apa ya? Bersama keluarga. Ya, ada ruang makan. Ibu Amina tergantung ruang makan. Makannya cina di tengah rumah, di ruang keluarga. Ya nggak apa-apa. Walaupun rumahnya besar, walaupun rumahnya kecil, kita harus tetap bersyukur karena kita mempunyai rumah sebagai tempat tinggal kita. Ibu dan Abimah cina nggak apa-apa rumahnya kecil, nggak apa-apa ya. Yang penting kita tidak kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan. Apapun kondisi rumah kita, mau rumah yang besar, rumah yang kecil, kita harus tetap mensyukuri. Alhamdulillah Ibu Abimah itu di pohon cina bobokna di bumi. Nah ya, walaupun rumahnya
bagaimana cara menjaganya supaya tetap bersih? Cung yang tahu. Harus apa? Air disapuin, pintar dipel, apalagi dilap kacanya pintar Laura supaya kinclong itu rumahnya nggak kotor. Terus apa lagi? Dipel menyapu ruangan, di depannya harus disapukan, di dalam rumahnya juga harus dibersihkan. Nah, itu salah satu cara menjaga rumah tetap bersih. Harus dirawat ya rumahnya ya. Nggak boleh ada sampah di mana aja. Cuekin aja biarin. Mau juga biarin berantak juga. Nggak boleh begitu ya. Nah, rumah yang nyaman berarti harus kita beli, harus kita rawat. Bagaimana cara memeliharanya? Nyapu, ngepel, membersihkan kacanya, gelap ya. Nah itu ya, boleh enggak? Ketika ibu menerangkan kesepakatannya apa? Ayo, jangan nakal, biar pintar. Nah, karena kalian sudah menyebutkan bagian-bagian rumah dan fungsinya. Nah, sekarang ibu ada lembar kerja ya, ada KPD ya. Sebelumnya mau konsentrasi dulu, tepuk fokus. Cung yang udah tahu tepuk fokus. Siap? Tepuk fokus. Sebelum ke KPD, tepuk fokus. Fokus. Ya, di sini ibu sudah sediakan lembar kerja yang KPD ya. Nanti di sini ada nama, tulis nama. Di sini ada tanggal. Tanggal berapa sekarang? Nanti kalian isi di sini. Yang KPD ini berisi berapa nomor? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalian akan diberi satu orang satu lembar KPD. Mengerti anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang cara mengerjakan LKPD. So, duduk dulu. Siapa siapin dulu pensilnya, so. Keluarkan pensil dan buku sebagai alas. Biar nggak sobek. Bukunya bebas aja buat kelas. Dan pensilnya coba siapkan. Ya nanti aja. Sudah disiapkan alat tulisnya? Yang belum sebar. Ya, Amat udah ada pensilnya? Dipinjam yang dulu nih. Amat. Dipinjam dulu. Perhatikan ke depan. Ibu akan menerangkan cara mengisinya. Di sini dituliskan nama ruangan yang ada di rumah. Ada ruang tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi, halaman. Kalian hubungkan dengan garis gambar bagian rumah dan namanya yang cocok. Ini udah ada namanya. Hubungkan dengan gambar yang sesuai. Ruang tamu, kira-kira gambarnya yang mana yang cocok ruang tamu itu? Hubungkan dengan sebuah garis. Atos, mengerti? Hubungkan nama ruangan dengan gambar yang sesuai dengan cara menarik garis. Ya, hubungkan dengan garis. Mengerti anak-anak? Ada yang mau ditanyakan yang kurang paham? Sudah paham semuanya? Cara mengerjakannya? Iya. Ibu bagikan satu orang satu lembar. Dinanda, tolong bagikan sampai ke belakang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, coba ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang itu bagikan, silakan. Silakan. 1, 2,
Ya, boleh tulis nama dan kakak. Udah? Siapa yang belum kebagian? Belum? Apa? Ya, mama. Ada yang lebih? Ya. Ya, ya, tangga. Berapa orang lagi? Hari. Ada yang masih ada dua, Mbak. Ruang tamu tarik garis, contohnya ke bagian mana yang sama gambarnya. Ruang tamu tarik garis yang mana yang ada ruang tamu itu. Udah, ya nanti dikumpulkan bareng-bareng. Contohnya ruang tamu ini kemana yang sama dengan ini. Nomor 2 kamar tidur. Yang mana kamar tidur? Gambarnya coba tarik garis hubungkan. Yang ketiga ada dapur. Dapur nomor 3 kemana? Kamar tidur. Kemana kamar tidur? Ini kamar tidur yang mana? Kamar tidur yang mana? Coba tarik. Ya. Ya, yang kamar tidur yang mana? Yang 4 kamar mandi yang mana? Ya. Yang 3 dapur. Pinter. Iya, pinter. Ya. Ya, gitu. Yang pertama ruang tamu mana? Ya. Ya, nggak apa-apa nanti sama ibu. So, jangan. Nomor 4 kamar mandi. Kamar mandi yang mana? Kamar mandi yang mana? Coba. Iya. Nomor 5 halaman yang mana? Udah? Iya, pintar. Bisa mengerjakan? Iya. Udah. Yang sudah bisa kumpulkan, kumpulkan. Ya, pintar. Ya, pintar. Ya, benar. Yang dikurang. Pintar dulu. Yang lain lagi ya. Ya, duduk siap. Boleh nggak? Bertamu-tamu. Kita belajar. Nah, sok, yuk. Ibu, terima kasih yang telah mengerjakan. Nah, kalian duduk lagi yang rapi. Duduk siap. Ya, berputra sini. Ya, ya, ya. Arsila dan Bintang. Arsila dulu ke depan. Ya. Tidak kira Vanessa. Coba. Kita cek. Ya, sampai dia boleh duduk saya.
Silakan dicatat ya. Nomor 2. Ibu biasanya memasak di mana ibu memasaknya? A. Ruang tamu. B. Dapur. C. Kamar mandi. Nomor 2 yang mana? Ya, cepat. Yang dulu. Ayo jangan sampai ketinggalan, Arya. Arya, cepetan. Nomor 3. Untuk membersihkan diri atau badan, Haika. Membersihkan diri. Yang 3 di mana itu? A. Ruang keluarga. B. Ruang tamu. C. Kamar mandi. Mana membersihkan diri? Nomor 4. Kamar tidur berfungsi untuk buat apa kamar tidur? A. Tempat makan. B. Tempat istirahat. C. Tempat memasak. Ayo kamar tidur